Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak ustazah yang ada di rumah pada hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa dijauhkan dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda dunia ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita semua. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, di sini ustazah ingin menyampaikan kepada kalian semua tentang adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Mengapa sangat perlu sekali supaya kita semua mengetahui bagaimana sih adab-adab bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Dalam Islam senantiasa diajarkan bagaimana cara adab-adab atau berkomunikasi dengan sesama manusia, bagaimana adab-adab berkomunikasi antara lawan jenis. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah menutup aurat. Selain kewajiban seorang muslimah untuk menutup aurat ketika kita akan bepergian keluar rumah ya, ketika kita akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan lawan jenis, hendaklah kita menutup aurat kita, karena itu adalah kewajiban bagi kita semua. Jangan sampai nanti ketika kalian keluar rumah, kalian menggunakan baju-baju yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya memakai baju ketat dan lain sebagainya. Karena kita mempunyai aturan-aturan yang harus kita lakukan atau kita kerjakan ya, maka kita sebagai umat muslim kita harus mengikuti syariat tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilarang berdua-duaan. Mengapa dilarang berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan? Karena ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, berdua-duaan dengan lawan jenis, unsur ketiganya adalah syaitan. Syaitan itu senantiasa mengajak kalian kepada hal-hal yang tidak baik, mengajak kalian kepada hal-hal yang mendekati zina, dan mengajak kalian kepada hal-hal yang senantiasa berbuat dosa. Nah, hati-hati bagi yang masih berdua-duaan, kemudian berboncengan, laki-laki dan perempuan berpegangan tangan. Ayo kita rubah mulai sekarang. Oh, ternyata dalam Islam tidak dianjurkan kecuali dengan muhrimnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menundukkan pandangan. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu, sebaiknya tidak menatap matanya, atau lebih baik kita menundukkan pandangan kita, karena biasanya ketika kita memandang seseorang ya dari mata ke mata, maka akan turun ke hati. Hasrat saling mencintai antara lawan jenis itu pasti akan timbul, seperti itu. Terus kemudian yang keempat, tidak saling bersentuhan ya antara laki-laki dan perempuan. Interaksi boleh, berbicara boleh, tetapi tidak saling bersentuhan, karena dengan bersentuhan itu juga akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, akan membawa kita kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Selanjutnya yang kelima, tidak berdandan. Kenapa wanita seringkali ketika keluar rumah salah meletakkan niat dalam hati ya? Ketika di rumah dia tidak mau berdandan, ketika keluar rumah dia berdandan
bersolek lebih cantik daripada biasanya ya. Kalau keluar rumah sebenarnya kita dilarang untuk berdandan. Mengapa? Karena ketika kita mempunyai niat keluar rumah kita berdandan, tujuannya ingin untuk menggoda laki-laki supaya menarik perhatian laki-laki, atau kita memakai harum-haruman supaya tercium oleh laki-laki. Nah, niatan-niatan yang seperti itu adalah niatan-niatan yang salah. Ayo kita rubah niat kita mulai dari sekarang. Ketika perempuan keluar rumah berdandan kemudian memakai harum-haruman, itu setiap langkah kaki kalian untuk keluar dari rumah, maka itu sama halnya dengan kalian membangun sebuah istana-istana yang ada di neraka yang nantinya akan dihuni oleh kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang keenam adalah menjaga batas intensitas komunikasi. Komunikasi tidak dilarang ya, tetapi seperlunya saja. Jangan berkomunikasi terlalu berlama-lama atau berlebih-lebihan, dan itu nanti akan menyebabkan kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lainnya ya, akan menjadi tidak bagus ketika kita lanjutkan untuk komunikasi yang tidak terlalu penting. Nah, itu saja taujih pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang ada di rumah ya, khususnya juga bagi ustazah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis wajahmu kulihat di sana, apa rahasia yang tersimpan